Erwin, bagaimana proses pencarian terhadap satu orang yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, untuk pencarian satu korban yang masih dinyatakan hilang atas nama Ricky Huda, usia 13 tahun, siswa SMP Mojokerto ini masih harus dilakukan oleh tim SAR Satlin Matkor Fibura di tim gabungan di lokasi Pantai Drini, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Untuk pencarian untuk siang ini sementara dihentikan dan akan dilanjutkan sekitar pukul 14.00 nanti dengan menerjunkan 2 unit atau 3 unit perahu jukung dan juga pemantauan dari atas tebing di sebelah barat Pantai Drini. Sementara itu sampai siang ini, sampai bisa saya laporkan, belum ditemukan satu korban yang dinyatakan hilang. Sementara itu dari data yang kami dapat, kami konfirmasi dari koordinator tim SAR Satin Mas Korwidua Marjono bahwa 3 orang korban yang sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia atas nama Alfian Aditya, Malven Yusuf, dan juga Bayi Haki. Ketiganya berusia 13 tahun yang sudah dievakuasi sekitar pukul 10 lebih 30 menit siang tadi, Eva. Iya, Erwin, apa saja kendala untuk proses pencarian hari ini, Erwin? Ya, kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan di Pantai Drini sendiri memang merupakan terdapat arus deras di bawah perairan Pantai Drini yang menyulitkan untuk pencarian korban. Diduga arus tersebut juga menyeret satu korban yang masih ditemukan ini hingga mengakibatkan area pencarian semakin luas sehingga sampai siang ini belum berhasil ditemukan. Dan arus kuat tersebut diduga yang menjadi penyebab daripada 12 kami 13 korban yang pada pukul 6 lebih 30 menit pagi tadi terseret lubang di Pantai Drini. 9 diantaranya berhasil diselamatkan, sementara 4 dinyatakan hilang dan sudah ditemukan 3 orang korban di pukul 10 lebih 30 siang tadi, Pak. Hingga siang hari ini sudah berapa laporan dugaan pencatutan nama warga yang dilaporkan ke tim advokasi? Ya, terima kasih Mbak. Sebelum menjawab itu, saya izin untuk meluruskan berita-berita yang pernah ada dan saat ini sedang berjalan ya berita-beritanya. Nah, yang pertama itu yang harus kita luruskan adalah bahwa pagar laut ini bukanlah pagar misterius, ya. Itu yang harus kita pegang kuat ya. Jadi pagar laut ini adalah pagar yang memang diduga kuat direncanakan untuk menjadi tanah reklamasi. Ya, jadi ada yang memiliki proyek ini, gitu ya. Nah, apa dasarnya saya mengatakan demikian? Itu ada dasar hukumnya. Mereka sudah memiliki payung hukum. Payung hukumnya itu adalah Perda nomor 9 tahun 2020. Itu ada di pasal 1 poin 29 serta pasal 8 ayat 4 poin A dan B. Ya. Jadi ini ada pemiliknya, ini ada pengusul, ada semuanya ada. Jadi tidak ada yang misterius. Ya, ini yang harus kita luruskan sama-sama. Nah, Perda ini disahkan tahun 2022. Disahkan 2022. Kita tahu sendiri bahwa 2022 ini adalah masa periode Ahmad Zaki Iskandar saat itu, gitu ya. Dan sebagai sekretaris daerah adalah Maisel Rashid, bupati terpilih saat ini. Nah, itu semuanya ada ya, ada pelakunya, ada pemiliknya, ada payung hukumnya. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini terbongkar, mengapa tidak ada yang mengklaim? Karena memang Perda ini cacat. Nah, gitu ya, karena Perda ini cacat, untuk reklamasi tidak cukup hanya dengan Perda. Nah, ini harus ada Kepres yang lebih tinggi. Karena apa? Karena reklamasi ini adalah
pengurugan laut gitu ya. Jadi sehingga ada perluasan wilayah negara. Jadi nggak bisa hanya perda gitu. Makanya ini tidak ada yang mengaku dan mengklaim dan seolah-olah semuanya lepas tangan gitu. Dan ini harus ditindak tegas gitu ya. Nah, terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Mbak Eva ya. Jadi modusnya adalah seperti tadi. Ini adalah reklamasi yang ilegal ya. Bagaimana caranya? Reklamasinya ini hadir dulu. Nah, yaitu dengan cara mencatut nama-nama karena nggak mungkin di desa Kohon itu tercatat ada 650 hektar yang rencananya akan direklamasi. Ya, itu tidak mungkin satu orang atau dua orang, bahkan harus dipecah. Nah, pecah ini harus ada berapa orang. Nah, mulailah di situ menggunakan figur-figur. Figur-figurnya ada dari aparat desa, dari keluarga aparat desa, bahkan kalau tidak cukup ya mereka mengambil mencatut warga-warga yang tidak mengerti. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan news lain dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan perayaan Imlek. Karena dari sudut jalanan Pasar Rebo ada satu masjid yang menggambarkan pesan toleransi. Iya, dengan ornamen khas Tionghoa, Masjid Chia Kang Ho menyuguhkan perpaduan budaya Betawi dan Tiongkok. Kita lihat ya. Menelisik ke sudut jalan Pasar Rebo, terdapat satu bangunan masjid yang menyuguhkan perpaduan corak kebudayaan Tionghoa dan Betawi. Masjid Chia Kang Ho berdiri kokoh dengan paduan warna merah dan emas yang identik dengan kebudayaan Tionghoa. Masjid yang baru berdiri 4 tahun sekaligus menjadi bukti toleransi umat muslim dengan kebudayaan Tionghoa. Terlihat dari sepanjang jalan menuju ke masjid, jamaah sudah disuguhkan dengan ornamen khas kebudayaan Tiongkok, yakni lampion, serta lafaz Allah di area depan masjid. Pendiri masjid ini adalah Budianto Chia, salah satu anak dari Chia Kang Ho. Sejak Chia Kang Ho wafat, Budianto mewakafkan tanah ayahnya untuk didirikan sebuah masjid. Jimmy Go, adik dari Budianto Chia, mengungkapkan pembangunan masjid ini sebagai wujud mengenang orang tua. Terlihat dari sejumlah nama orang tua Chia Kang Ho menjadi nama yang dipajang di pintu-pintu masjid. Filosofi dan arsitekturnya unik, yakni atap masjid yang terdiri dari 5 pagoda yang mencerminkan 5 rukun Islam. Kemudian, aksesori diberikan ciri khas budaya Betawi berupa lisplang gigi balang. Tanda bakti ownernya ini kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua lah. Kebetulan ini sebelumnya rumah tua ya, rumah kedua orang tua dari Pak Haji Budianto. Dibangunlah masjid sebagai tanda bakti kepada kedua orang tuanya. Karena kita juga menghormati leluhur. Dibangun tanggal 8 Oktober 2022 dan selesai kemarin Oktober juga 2024. Di dalam masjid, jamaah disuguhkan dengan interior ukiran 99 Asmaul Husna. Masjid dengan luas lahan 740 meter persegi ini juga menjadi perwujudan toleransi agama Islam. Jimmy Go mengungkapkan, pesan yang ingin disampaikan dari pembangunan masjid ini adalah agama Islam yang terbuka dengan segala perbedaan dan membawa perdamaian. Ia turut menyebut, meski terbilang baru, jamaah yang hadir untuk beribadah cukup ramai dan masyarakat di sekitar menyambut baik. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.